topik firman Tuhan, yaitu mengenal zaman. Di dalam Matius pasal 16, kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara-saudara, kita mau melihat, kita mau mengenal waktu, zaman, atau saat di mana kita hidup. Sebab 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah memperingatkan orang-orang pada zamannya. Rupa langit, kamu bisa membedakan, kamu bisa meramalkan. Namun dikatakan keadaan zaman, kamu tidak bisa mengenal. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin kita, terlebih kita yang sudah hidup di akhir zaman ini, Tuhan ingin supaya kita bisa mengenal keadaan zaman di mana kita hidup. Dan dengan kita mengenal, maka kita mau mengantisipasi bagaimana kita harus menghadapi zaman ini. Di dalam Matius 24 adalah satu pasal yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Matius 24, 25 itu dikatakan khotbah tentang akhir zaman. Maka di situ Tuhan Yesus sudah memberi gambaran apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan itu yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Kalau saya simpulkan, maka ada 4 tanda-tanda akhir zaman. 4 tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan. Dan itu saudara-saudara kita lihat sehari-hari. Yang pertama, Tuhan berkata tentang kekacauan alam. Alam di mana kita hidup, gempa bumi di berbagai tempat. Kekacauan alam, di mana-mana terjadi gempa. Hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia terjadi, saudara. Lalu dikatakan tanda-tanda yang kedua adalah kekacauan bangsa-bangsa. Kalau tadi kekacauan alam, yang kedua adalah kekacauan bangsa-bangsa. Terjadi peperangan, terjadi pemberontakan, dan banyak macam terjadi, saudara. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Peperangan yang terbesar di abad ini, Perang Dunia Kedua. Tidak tahu berapa puluh juta manusia mati. Lalu diikuti dengan banyak lagi peperangan-peperangan yang terjadi, saudara. Kemudian yang tidak asing lagi dengan kita yaitu terorisme. Di mana-mana terjadi. Bangsa-bangsa kacau, saling menyerang, saling berperang, perang saudara, perang suku. Inilah saudara-saudara yang dikatakan oleh Tuhan, jangan kaget. Kalau kamu mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, jangan gelisah hatimu. Itu memang harus terjadi. Itu bagian dari tanda-tanda zaman yang kita lihat. Kemudian saudara, tanda-tanda yang ketiga adalah, kalau tadi kekacauan alam, kekacauan bangsa-bangsa, dan yang ketiga adalah kekacauan gereja. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Penyesatan itu akan merajalela di akhir zaman ini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bukan cuma 100-200 orang. Firman Tuhan sudah berkata banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Orang sekarang akan tertarik dengan jumlah, quantity. Bukan jumlah yang banyak itu selalu benar. Jangan kita terkecoh. Wah, ini jumlahnya luar biasa banyak. Sudah tidak menjamin. Dikatakan menyesatkan banyak orang. Penyesatan terjadi. Jadi itu kita harus berhati-hati. Firman Tuhan berkata, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau iblis datang seperti iblis, tidak ada orang yang mau mengikuti. Tapi kalau iblis datang seperti malaikat, orang tidak akan tahu. Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau iblis mau menyesatkan anak Tuhan, dia cukup membelokkan 1 derajat. Kalau dibelokkan 15 derajat, 30 derajat, 90 derajat atau 190 derajat orang tahu. Tapi kalau dibelokkan 1 derajat orang tidak paling tahu. Namun 1 derajat ini kalau diteruskan akhirnya itu akan jadi langit dan bumi. Kalau sekarang memang tidak kelihatan, cuma 1 derajat. Tapi kalau diteruskan itu akan menyimpang jauh. So itu kita harus berhati-hati. Ini yang Tuhan Yesus katakan, banyak orang akan datang memakai namaku. Makanya kalau sudah perhatikan, sebelum kitab Wahyu itu ada kitab Yudas. Dan kitab Yudas itu bicara tentang kepalsuan, tentang penyesatan, tentang kemurtatan dan sebagainya. Seolah-olah memperingatkan kita, inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Karena Wahyu berbicara tentang akhir zaman.
Jadi kekacauan gereja, saudara-saudara. Dan yang terakhir dikatakan saudara-saudara, salah satu tanda terakhir yaitu siksaan dan penderitaan gereja. Dan ini tidak bisa kita hindari. Kamu akan dibenci, kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh. Nah, itu sudah terjadi. Dan siksaan penderitaan ini akan membawa dua dampak. Ada orang yang akan murtad, dia tinggalkan Tuhan. Tapi ada orang yang bertahan dan dia akan disempurnakan lewat kesulitan, kesukaran yang terjadi. Ini sudah 4 tanda yang sedang digenapi dan saya yakin akan makin lama makin nyata digenapi oleh Tuhan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa melihat, membaca tanda-tanda zaman ini? Tuhan Yesus berkata, rupa-rupa langit kamu bisa membedakan. Tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak bisa membedakan. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bijaksana. Amin. Kita bisa membedakan, bisa membaca tanda-tanda zaman ini. Namun saudara-saudara, berikutnya kita bertanya, apa yang harus kita perbuat? Setelah kita melihat saudara-saudara tanda-tanda zaman ini, maka kita sampai kepada pertanyaan, lalu bagaimana kita? Kita bukan cuma, oh ya begini. Namun kita sekarang mau melihat lebih jauh, bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita harus bersikap menghadapi keadaan zaman ini. Ada 3 hal saudara-saudara yang kita harus ingat, bagaimana kita harus bersikap sebagai orang percaya. Yang pertama, firman Tuhan berkata, bangunlah, berjagalah. Apa itu bangun? Bangun artinya kita tidak tidur. Bangun itu artinya kita siuman, kita sadar, kita tidak tidur secara rohani tentunya. Dan tidur rohani di dalam firman Tuhan konotasinya selalu hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa itu adalah orang yang tidur secara rohani. Orangnya sih melek, tapi rohanianya dia tidur. Dan kalau sudah tidur bisa mati saudara-saudara. Itu tikus karena tidur jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 dan mati. Untung ada Paulus. Jadi saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita harus bangun. Roma berkata saatnya sudah tiba bagi kita untuk bangun. Ini sudah mau siang ini. Jangan ngorok terus. Ayo saudara-saudara bangun. Paulus berkata saatnya sudah tiba. Keselamatan sudah dekat. Ayo kita bangun. Jangan hidup dalam dosa. Dan dikatakan kita ini bukan anak-anak malam. Kita adalah anak-anak siang. Tesalonika berkata kita ini anak-anak siang, hidup di terang, bukan hidup di malam. Kalau hidup di malam, oke lah silahkan tidur. Tapi ini siang hari ini saudara ya. Ini lagi jam 9, jam 8 ini. Ya lagi siang, orang lagi aktif, bekerja. Kenapa kita mau tidur ini? Ayo saudara bangun. Markus 13, Yesus berkata, jangan sampai ketika Tuhan itu datang, kita kedapatan sedang tidur. Celaka. Berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Jangan sampai ketika Tuhan itu datang, kita sedang tidur. Kita sedang hidup di dalam dosa. Kita sedang berkubang di dalam dosa. Mari kita mau benar-benar berjaga, bangun, berjaga-jaga. Tidak tidur saudara-saudara. Jadi itu yang pertama, Tuhan mau hidup kita, rohani kita. Bangun, tidak tidur. Yang kedua saudara-saudara, Tuhan mau kita waspada atau hati-hati, berhati-hatilah, waspadalah. Ini seringkali diulang dalam kitab Injil, selalu berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Selalu dikatakan waspadalah, hati-hatilah. Kenapa kita harus waspada? Ada 2 hal kita yang harus kita waspadai. Yang pertama dari luar, yang kedua dari dalam. Yang dari luar tadi sudah saya sampaikan, yaitu karena inilah saat di mana terjadi penyesatan di mana-mana. Dan penyesatan itu sangat lihai. So itu kita harus berhati-hati. Waspadalah jangan sampai dirimu disesatkan, kata Tuhan Yesus. Dan salah satu kunci supaya kita tidak disesatkan, yaitu mencintai kebenaran. Nah ini kita baca. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudara cinta kebenaran atau cinta mujizat? Banyak orang pokok aku sembuh. Hati-hati saudara. Loh ini bukan main-main ini saudara. Firman Tuhan berkata, iblis itu bisa membuat tanda-tanda mujizat dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Nah ini, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini kuncinya, cinta kebenaran.
Saudara, yang penting kebenaran. Kita harus cinta kebenaran. Karena kalau kita tidak mencintai kebenaran, kita bisa disesatkan dengan yang lain. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kata dusta itu tadi, mereka percaya akan dusta itu dalam bahasa Inggris dipakai kata powerful delusion. Satu dusta yang kuat. Ini bukan sekedar dusta, ini powerful. Jadi saudara-saudara, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa lagi. Saudara, jangan kita cinta kepada yang lain. Cinta kepada lain lebih daripada kebenaran. Tapi biarlah kita mencintai kebenaran di atas segala sesuatu. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus waspada? Kita waspada dari dalam, yaitu waspada diri kita sendiri. Bukan cuma dari luar, tapi kita juga harus waspada terhadap diri sendiri. Itu sudah banyak dibicarakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita lebih daripada menjaga hal yang lain. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata ada tipu daya kekayaan. Tanah yang ketiga tidak bisa bertumbuh. Padahal sudah bertumbuh tapi mati. Dihimpit oleh semak duri. Dan semak duri itu bicara tipu daya kekayaan. Kita harus waspada. Yang kedua dikatakan kita harus waspada terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, hati-hati kepada ketamakan. Karena hidup seseorang tidak tergantung kepada hartanya. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki harta, boleh. Tapi kita tidak tergantung. Apalagi keselamatan. Keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan harta kekayaan. Tapi harta kekayaan kalau digunakan dengan baik, dia bisa memberkati banyak orang. Bisa mendatangkan upah di sorga. So itu Tuhan Yesus kata hati-hati dengan ketamakan. Tamak itu artinya apa? Tamak itu selalu kurang. Ya sudah, dulu waktu masih punya sepeda motor mungkin kita berkata kalau aku punya mobil rasanya sudah enak wis cukup. Diberkati mobil kita minta lagi. Kalau mobil ini saya dapat 2 mungkin lebih enak dan sebagainya. Terus merasa kurang, tidak merasa puas. Ini artinya ketamakan, saudara. Dan itu salah satu yang harus kita waspadai. Sebab itu di dalam 1 Korintus 7 ayat 31. Cepat saya bacakan apa yang Paulus nasihatkan. Dia berkata, baiklah kita yang menggunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Kita harus bebas, hidup ini harus bebas. Jangan digandoli dengan hal-hal yang membuat kita tidak bebas. Boleh memiliki segala sesuatu. Siapa bilang tidak boleh? Abraham juga diberkati kaya raya. Tapi kita harus bisa melepaskan semua. Kita harus bebas. Menjadi anak Tuhan yang bebas. Memiliki, tetapi seperti tidak memiliki. Lalu dikatakan apa? Salah satu kunci untuk menjaga diri kita. Filipi 4 ayat 11. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus kata, aku pernah kaya, aku pernah miskin. Aku pernah miskin, aku pernah kaya. Tapi dalam segala perkara, aku sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab itu saudara-saudara, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ini adalah hal yang kedua yang perlu kita antisipasi dengan sikap kita di akhir zaman ini. Yang pertama apa tadi? Berjaga-jaga. Yang kedua, waspada. Yang ketiga sekarang adalah makin giat. Mengapa kita harus makin giat? Karena Tuhan Yesus berkata di akhir zaman ini ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Ada orang yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini dikatakan beberapa kali dalam kitab Injil. Mengapa bisa demikian? Saya yakin salah satunya karena orang tersebut mungkin makin lama makin loyo. Kehilangan semangatnya, hilang, tidak giat lagi. Padahal Tuhan Yesus ingin supaya kita ini makin giat. Jalan orang benar makin lama makin terang sampai rembang tengah hari. Jadi dalam akhir zaman ini sudah jangan sampai kita makin dingin. Tapi hendaklah kita makin panas. Makin terang. Makin giat. Dalam hal apa? Banyak hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama dalam pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 1. Tambah iman, tambah kebajikan, tambah apa. Situ ada. 2 Petrus 1 berarti harus bertambah terus. Berusaha menambah. Dengan demikian kamu akan makin giat dalam pengenalanmu akan Tuhan. Saudara, kita perlu lebih banyak mengenal Tuhan. Amin. Kita sudah mengenal Dia, namun kita masih harus lebih banyak lagi. Tuhan kita sangat kaya. Setelah itu Paulus berkata, aku anggap semuanya itu sampah.
Karena bagiku pengenalan akan Kristus itu lebih dari segala perkara di dunia ini. Biarlah kita cuma punya satu tujuan hidup di dunia ini. Aku mau mengenal Kristus lebih lagi. Makin lama makin giat, makin mengenal Tuhan, makin kita akan mengerti kasih Tuhan. Kita makin mengasihi Dia. Makin giat dalam apa? Dalam ibadah. Ada orang yang undur dari ibadah dan itu menjadi kebiasaan. Hati-hati loh, saudara. Tidak beribadah itu bisa menjadi kebiasaan. Itu firman Tuhan. Mungkin kita cuma sekali, enggak apa-apa. Nanti berikutnya minggu depan, minggu ini kok masih enggak enak. Enggak datang lagi. Itu lama-lama bisa akan jadi kebiasaan. Nanti lama-lama kita enggak punya perasaan apa mendak ibadah pun enggak apa-apa. Atau bisa lihat TV, sekarang banyak pengkhotbah di TV. Lain saudara, ya sudah lihat TV sendirian, makan kacang. Sudah tidak merasakan persekutuan. Amin, saudara. Tidak ada persekutuan. Padahal Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan. Amin. Makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kata Rasul Paulus di kitab Ibrani. Dalam pekerjaan Tuhan. Ayo makin giat karena jerih payahmu tidak sia-sia, kata Paulus. Karena upah kita bukan di dunia ini, tapi juga di sorga. Haleluya. Di dunia ini pasti. 100 kali lipat kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Tapi juga di sorga, saudara. So itu ayo makin giat. Jangan makin lama makin kendor. Tapi biarlah kita makin giat. Nah, apa sih kendala terbesar? Poin yang ketiga ini. Saya renungkan ada satu kendala yang paling besar menghalangi kita untuk makin giat. Mari kita baca Matius 17 ayat yang ke-8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Apa yang membuat anak Tuhan makin lemah, undur, tinggalkan pelayanan, bahkan tinggalkan gereja, bahkan bisa-bisa tinggalkan Tuhan. Cuma satu, manusia. Manusia seringkali melemahkan saudara. Tiru apa yang dinyatakan dalam ayat ini. Mereka tidak melihat seorang pun, cuma melihat Yesus. Mata mereka ditujukan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Tadinya mereka melihat kepada Musa, kepada Elia. Tapi begitu mereka ngomong, langsung Allah Bapa datang. Awan menudungi mereka. Lalu ada suara, inilah anakku yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika mereka buka mata, hanya Yesus yang mereka lihat. Kalau saudara mau kehidupan rohani sudah tidak tersandung, kuncinya satu, jangan lihat manusia. Amin. Sungguh saudara, kalau saudara lihat manusia, siapapun juga, saudara bisa lemah. Tetapi biarlah mata rohani kita hanya memandang kepada Yesus saja. Tujukan pandangan rohanimu kepada Yesus. They see nobody, only Jesus. Tidak lihat siapapun, tapi mereka hanya melihat Yesus. Maka saudara tidak akan goyah. Saudara akan terus maju, terus maju. Kalau saudara lihat kiri kanan, saudara bisa lemah. Ayo saudara, lihat kepada Yesus saja, maka saudara akan terus maju. Mahkotamu akan engkau capai. Bukan menjadi yang terkemudian, tapi terus maju, tetap di barisan depan. Sebagai ayat terakhir, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Be on fire in the spirit and serve the Lord. Tuhan memberkati kita semua.